Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan implement reset password dulu ya, reset password. Nah, jadi di sini user controller reset tadi udah tampil ya. Ini display form reset password. Nah, di sini ada tadi uniknya ya. Apa request param string Unicode ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita butuh model map ya. User sama dengan user service find ini ya, verify Unicode. Oke. Nah, di sini ada ininya. Ada exceptionnya. Jadi kita handle dulu surround with try catch. Nah, di sini kita log warn aja. Password reset password code invalid. Oke. Kemudian kita return. Oke. Nah, ini kalau ditemukan ya kita masukin aja ya. Oke, nah gini ya. Jadi kalau ada masukin ke model map, kalau nggak ada ya kita return aja gitu ya. Nah, di sini kita akan masuk ke form reset password di sini, th action. Nah, kemudian di sini mungkin password. Nah, di sini kita kasih ini ya, input type-nya hidden, kemudian name-nya sama dengan user, kemudian value-nya sama dengan dollar user ID gini ya. Kalau pakai gini ya, kalau nggak salah ya. TH value ya. Ya, oke. Ya, kita tes dulu aja ini apakah ini keluar ya. Password input. Oh ya, ini oke, kita lihat di sini. Ini URL-nya masih sama yang tadi ya, reset code ya. Oke, error. Kita lihat di sini.
objeknya kayaknya Pak. Enggak, ya emang sengaja nggak pakai th object. Oke, kita tes dulu aja. Ini ya. Ya, ini udah keluar reset passwordnya. Sekarang kita coba show page source-nya. Harusnya di sini ada ID usernya ya. Nih. Oke, ini udah keluar ID usernya F6599D ya. Nah, ini sama dengan ini ya, F65. Oke. Nah, sekarang kita bisa proses formnya ya. Public string proses form reset password. Di sini bisa kita langsung ini ya, bisa kita langsung terima add request param user ya. Nah, ini dapatnya dari variabel user. Nah, karena nama variabelnya sama dengan nama parameternya sama dengan nama variabel, ini bisa kita hilangkan ya. Kemudian di sini string request param lagi ya. Request param string password. Kemudian add request param string. Nah, ini namanya kan sama ya, kita samain aja di sini. Oh, confirm. Nah, karena dia beda namanya, kita harus kasih value di sini ya. Oke. Ya. Nah, kita akan samain dulu ya. If string utils hashtags password Oke, kita butuh password encoder ya. Oke, kita akan pindahin juga ke user service ini ya. Jadi kita bikin exception-nya dulu aja.
Oke, nah ini kan belum ada ya. Belum ada, kita bikin metodenya. Ini if-nya juga nggak apa-apa sih kalau kita mau pindahin juga ya. Atau nggak usah juga nggak apa-apa. Ini jadi nggak usah pakai invalid password. Ini kita hapus saja. Nanti langsung kita handle di sini aja ya. Validasinya ya. Nah, else. Nah, di sini kita handle validasi ya. Oke, ini udah, controllernya juga sudah, kita tes tanpa ini dulu ya, kita tes tanpa validasi dulu ya. Oke, ini juga nanti kita akan perbaiki tampilan. Sekarang nggak usah dulu. Yang penting flow-nya jalan dulu ya. Oke, kita coba tes. Oh, sorry. Kita cek lagi di sini resetnya. Formnya TH action. Ini salah ya. Actionnya password reset ya. Oke. Metodenya post. Oke, confirm ya. Ini kita tes dulu aja. Ya, ini ada ya usernya. Nah, sekarang kita coba tes password barunya ABCD123, ABCD123. Oke, kita submit. Oh, metodenya salah ya. Ya udah post kok.
Oh, sih. Ya, oke, kita coba. A B C D 123, A B C D 123. Oke. Submit. Nah, ini 404 password sukses ya. Kita belum bikinin, memang itunya tadi lupa ya. Harusnya di sini add get mapping password sukses ya. Ya. Nah, di sini dia udah insert ke tabel itu ya, ke tabel password. Oke, sekarang kita select bintang from as users password ya. Nah, ini dia udah masuk nih datanya ya. Oke. Nah, sekarang kita harusnya udah bisa coba login ya. Coba kita tes login aja. A, B, C, D, 1, 2, 3. Oke. Oh, kok login error? Ke home kali ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi. Mungkin role-nya kali ya. Ya, udah bisa ya. Tadi kelihatannya karena role-nya ya. Jadi coba kita cek lagi role-nya di sini, di home controller. Nah, ini dia ya. Karena dia nggak punya authority. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan coba lagi tadi ya, suksesnya tadi. Jadi reset password tadi, harusnya setelah kita reset passwordnya, si link tadi itu harusnya kita ini ya, kita hapus ya. Nah, sekarang sih masih bisa, nggak apa-apa. Kita akan coba sekalian kita ngetes, tadi kan dia insert ke tabel ini ya, ke tabel user password. Nah, padahal ini kan sudah ada nih. Jadi kita coba lihat behaviornya bagaimana kalau dia dijalankan berkali-kali ya. Harusnya sih nggak apa-apa ya. Password. Nah, dia reset password, kita tes lagi passwordnya 12345 ya, 12345. Oke. Submit. Nah, ini error ya. Error kenapa? Karena dia berusaha insert nih ya. Dia berusaha insert tapi kan sudah ada ya. Nih, insert into duplicate entry dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini harus kita handle dulu di user service-nya tadi ya.
Nah, ini ya. Ya, ini kita harus bikin ya find by usernya. Oke, nah ini harusnya sekarang sudah bisa nih, karena kalau dia ada objeknya maka dia pakai yang sudah ada, tapi kalau kalau belum ada maka dia akan bikin baru ya. Kita coba tes saja. Oke, sukses ya ganti password. Kita coba tes login ya. Ya, ini sukses ya. Nah, sekarang kita coba lagi, sekali lagi, bagaimana kalau user passwordnya kita hapus ya. Delete from user where. Jadi kalau ngetes yang ini ya, yang apa? Yang teliti. Tadi kan kita sudah apa? Bagaimana kalau dia sudah pernah punya password ya. Nah, ini kondisi dia nggak punya password. Ini kan kalau dia baru registrasi tadi kan. Jadi ini kita harus tes ulang lagi karena kita tadi ada perubahan ya. Harusnya ya dia nginsert ke sini ya. Oke, nah ini kita tes dulu. Ini error ya, nggak ada. Oke, sekarang kita verify. Atau langsung ya password. Nah, ini salah nih. Code-nya ini ya, 7E. Oke, reset password. ABCD 123, ABCD 123. Oke. Submit. Ya, sukses ganti password. Kita masuk ke home. Ya, oke. Nah, jadi ini sudah bisa menghandle ya dua-duanya tadi dia user baru ataupun dia ganti password ya. Jadi satu flow aja tapi dia bisa menghandle dua skenario ya. Jadi nanti bikinnya seperti itu. Sekarang kita implement ininya ya. Tadi setelah kita selesai reset password, harusnya tadi linknya langsung dihapus ya. Jadi di sini set new password. Oh, ini harusnya yang kita masukin tadi jangan ini ya, jangan new passwordnya. Tapi nggak apa-apa sih. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Kita ini aja. Kita hapus semua link resetnya dia. Nanti kalau punya banyak link, kita hapus sekalian ya. Oke. Jadi kita bikin method query-nya dulu di sini untuk menghapus mengambil semuanya ya. Reset password. Find by user. Nah, gini ya. User. Coba
Nah, di sini kan reset password dia ada usernya siapa kan. Jadi kita ambil aja semuanya. Kemudian setelah selesai kita delete all ya. Kita delete all. Oh, di sini juga bisa sih sebenarnya ya. Jadi begitu kita verify reset password link, ini kita langsung, bentar, sini. Oke, verify email ini enggak. Di sini aja kita implementnya di sini ya. Verify reset password link ya. Nah, di sini kita ganti ya. Ya, kita hapus ya. User reset password DAO delete RP ya. Nah, jadi langsung kita hapus di sini ya. Kemudian boleh juga sih kita ini ya. User sama dengan RP get user. Nah, di sini kita return usernya. Delete by user bisa nggak ya? Oke, bisa ya, delete by user bisa. Jadi kita ini aja, kita bikin aja metodenya di sini, nggak usah dicari dulu. Nah, gini ya. Biar lebih jelas gini nggak apa-apa deh. Ya, oke. Jadi begitu dia menampilkan form itu langsung dihapus ya ininya. Semua reset password Unicode-nya langsung dihapus ya. Oke, sekarang kita tes. Nah, di sini kan masih ada ya. Nih, select bintang from reset password. Nah, ini ada satu ya. Ini begitu kita pakai linknya, harusnya dia dihapus langsung ya. Oke, ini dia tampil reset password, harusnya di sini udah dihapus ya. Nah, udah hilang ya. Sehingga ini kalau di refresh, ini nggak bisa ya. Ini kalau kita akses sekali lagi, ini harusnya nggak keluar nih. Ya. Kita show page source. Nah, di sini nggak ada ininya nih, ya nggak ada. Jadi harusnya di sini kita validasi formnya ya. Nih di form reset ini ya. Nah, ini kita kasih div th if ini ya. Nah, gini ya. Jadi semuanya ini cuman bisa tampil kalau ada usernya. Harusnya di atasnya ya, sorry.
Nah, gini. Kemudian kita bikin unless-nya ya. Kode link reset password tidak valid. Nah, gini. Oke, coba kita tes. Ya, salah. Nah, gini ya. Jadi dia nggak tampil formnya, form resetnya. Link reset password tidak valid ya. Nah, ini ntar ya bisa kita bagusin lagi. Yang jelas dia nggak bisa ya, nggak bisa ini. Jadi kalau mau kita daftar lagi coba ya. Kita hapus saja usernya. Kita coba lagi tes seluruh flow-nya. Delete from as users where. Oke, kita coba daftar lagi. Oke, registrasi berhasil. Kita cek ya, select bintang from reset password ya. Nah, ini. Oke, ini ada. Nah, kemudian ini kita cek ya, select bintang from as users. Oke, ini udah role new user, aktifnya 0 ya. Nah, sekarang kita akan coba verify email ya, register, verify email, code sama dengan ini ya. Oke, nah begitu dia masuk ke reset password, di sini harusnya udah hilang ya. Select bintang from reset password, nah ini udah hilang nih. Nah ini harusnya cuma bisa dipakai sekali berarti. ABCD 123, ABCD 123. Nah ini sebelum saya enter, di sini kita cek select bintang from user as users password. Ini baru ada 2 ya, si user yang baru ini belum punya password. Nah kita submit, oh error. Oke, kita lihat errornya. Null pointer, set new password user service baris 74. Loh, ini lupa di new ya. Oke, ini kita ulang lagi berarti.
Registrasi berhasil, kemudian kita verifikasi email ya. Oke, ini kita ini dulu. Select user passwordnya kosong. Usersnya udah ada yang baru. Reset passwordnya udah ada nih 811 ini. Oke, reset password. Resetnya kosong ya. Ya, sukses ya. User passwordnya sudah masuk. Oke. Ya, gitu ya. Jadi ini kita tambahkan tadi. Untuk menghapus ininya, reset password linknya setelah dipakai ya.